Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini Minggu Palmarum, kita masih tetap beribadah di rumah. Melalui rekaman video ini, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Orasma dihita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada Minggu Palmarum 5 April 2020 yang menyapa kita tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Saya akan bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada zamannya, berita baik tentang mujizat yang pernah diperbuat Tuhan Yesus lebih cepat menyebar. Entah mengapa tanpa harus ada bantuan jaringan komunikasi seperti zaman kita saat ini, apapun yang diperbuat oleh Tuhan Yesus pada saat itu bisa begitu dengan cepat menjadi viral tanpa harus ada jaringan internet, tanpa harus memakai sosial media.
Kabar baik itu sungguh sangat cepat menyebar dan seluruh orang Yahudi mengetahui berita tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada kemungkinan orang-orang banyak pada saat itu atau orang-orang Yahudi pada umumnya sebenarnya sudah sangat merindukan kebaikan dan mujizat terjadi pada zamannya. Mungkin mujizat tentang kesembuhan, mungkin kebaikan dalam berupa solidaritas, tentang kasih, tentang keselamatan, dan tentang kebangkitan. Mereka pada saat itu sudah sangat awam dengan hal-hal yang buruk. Perlakuan orang-orang Romawi, kemiskinan, ditolak, wabah sakit penyakit, dan kematian. Lalu tiba-tiba dalam keadaan demikian ada kabar baik yang menghampiri keadaan buruk pada saat itu. Nah, keadaan demikianlah yang membuat orang-orang banyak tanpa diperintah. Bahkan Tuhan Yesus pun pernah melarang supaya mereka tidak memberitahukan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah mereka terima, yaitu mujizat dari Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengalami kebaikan dari Tuhan Yesus justru tidak dapat menghambat lidahnya bercerita, menyampaikan, memviralkan kebaikan yang dia terima. Bapak Ibu Saudara-saudari, kemungkinan ini yang mendorong ketika akan pesta Paskah dan semua orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru atau orang-orang banyak datang ke Yerusalem sebagai pusat peribadahan mereka untuk merayakan pesta Paskah tersebut, mendengar bahwa si pembawa atau orang yang menyebar kebaikan itu akan memasuki kota Yerusalem, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Secara spontanitas mereka mengambil daun-daun palem untuk menyambut kedatangan yang diberkati oleh Tuhan Allah, yaitu Raja Israel. Mereka mengeluh-elukan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Mereka bersuka cita bahwa akhirnya pemberitaan kebaikan itu boleh mereka saksikan di dalam sosok Tuhan Yesus Kristus. Selama ini hanya berita ke berita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Raja Israel yang mereka sambut ternyata pernah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria bahwa rajanya datang duduk di atas seekor anak keledai. Dan kenyataan nubuatan itu digenapi oleh
Yesus. Dia memasuki kota Yerusalem, dielu-elukan dan duduk naik ke atas keledai muda. Bapak Ibu Saudara-saudari, raja yang datang memasuki kota Yerusalem yang mereka saksikan, yang pernah dinubuatkan oleh para nabi, berbeda jauh dengan raja yang digambarkan oleh dunia ini. Gagah, perkasa, naik kuda, dan lain sebagainya. Tapi raja yang mereka elulukan adalah raja yang membawa damai. Raja yang mampu mengusir rasa takut. Raja yang memimpin dengan kerendahan hati dan penuh kasih. Demikianlah Yesus dielulukan sebagai raja pada zamannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata benar para murid pada awalnya tidak mengerti apa maksud yang mereka lakukan. Tetapi setelah mereka menyaksikan Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas tadi, nubuatan tadi adalah tentang Dia, yaitu tentang Yesus. Dan bahwa mereka telah melakukannya untuk Yesus. Murid-muridnya yang meminjam keledai muda untuk ditunggangi oleh Tuhan Yesus ketika memasuki kota Yerusalem. Dan ternyata benar, kabar tentang kebangkitan Lazarus yang membuat orang banyak spontanitas mengelu-elukan Yesus ketika dia memasuki kota Yerusalem. Tetapi ketika semua orang sedang bersuka cita, kaum Farisi berulang-ulang menunjukkan ketidaksukacitaannya. Karena rencana mereka gagal. Karena ternyata kabar baik tadi telah mempengaruhi orang-orang banyak. Dan orang-orang Farisi menyaksikan itu dengan mengatakan, lihatlah bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Kebaikan itu menarik orang untuk tinggal di dalam kebaikan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti renungan yang sudah sampai di tangan kita masing-masing, dan saat ini Amanginang beserta semua keluarga sedang berkumpul beribadah minggu keluarga sebagai bagian dari keikutsertaan gereja kita membantu pemerintah mengatasi pandemi COVID-19 ini. Beribadah di rumah. Mungkin setelah kita mengetahui bahwa di Pasir Pangarayan ini, di Rokan Hudu ini, sudah 1 orang terindikasi positif menderita COVID-19. Dan mungkin seketika itu juga
sampai hari ini rasa takut semakin menghantui kita. Karena kita melihat pengalaman-pengalaman dari daerah-daerah lain yang penyebarannya begitu cepat. Pada awalnya tracingnya bisa dilacak, tetapi begitu jumlah yang terindikasi terkena virus semakin banyak, tracingnya tidak dapat lagi dilacak. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan saat ini sangat relevan untuk kita. Teriakan elu-elu Hosana berarti Tuhan selamatkanlah kami. Lalu ada satu jaminan ketika kedatangan Yesus justru menghilangkan rasa takut itu. Itu sebabnya dikatakan, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Keselamatan pasti datang. Untuk itu apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, sambutlah rajamu dengan sukacita, dengan penuh keyakinan dan kesederhanaan. Yang penting hatimu bagaimana mengenal Tuhan Juru Selamat kita. Yang penting bagaimana hatimu meyakini bahwa Tuhan mampu menyelamatkan kita. Lalu untuk apa kita takut? Kadang kita terlalu fokus kepada hal-hal buruk sehingga melupakan hal-hal baik yang sebenarnya semakin terlihat belakangan ini. Tapi kita tidak konsentrasi kepada hal-hal baik yang terjadi di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Pada hari Jumat 3 April yang lalu, kasus terkonfirmasi COVID-19 sejumlah 1.986, tetapi yang negatif 5.653, dan yang sembuh 134, lalu yang meninggal 181. Mengingat perhatikanlah, lambat laun jumlah orang yang sembuh semakin mengejar, semakin banyak. Jika kita semakin khawatir dan kita tidak fokus kepada kebaikan yang sudah terjadi saat ini, jangan-jangan banyak hal negatif yang harus kita hadapi, yang kita terima belakangan ini. Stres, rasa panik yang berlebihan, paranoid, akhirnya sakit penyakit yang baru yang datang. Oleh karena itu, mari viralkan kebaikan Tuhan saat ini. Tuhan pun sedang bekerja melalui tenaga-tenaga ahli di sekeliling kita, melalui orang-orang baik yang terbuka hatinya untuk menolong kita. Lalu apa yang perlu kita perbuat? Kalau kau menyerukan Hosana, Tuhan selamatkanlah kami,
Itu juga adalah doamu dan harapan kita. Jika itu doamu, kerjakan doamu. Doakan juga pekerjaanmu. Kalau kita ingin Tuhan menyelamatkan kita, kerjakan itu. Jaga kesehatanmu. Tetap di rumah. Jika harus bekerja di luar, tetap waspada dan tetap bersukacita. Itulah ketika doamu kau kerjakan dan kau doakan pekerjaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita merasa wabah ini sepertinya menghambat kita untuk beribadah kepada Tuhan, tapi ternyata wabah ini tidak berhasil menghambat setiap keluarga orang-orang percaya untuk datang mengikuti Dia. Wabah virus ini tidak mampu menghambat rumah-rumah keluarga orang-orang percaya menjadi altar tempat pengujian dan penyembahan, tempat berdoa. Jadi wabah ini tidak berhasil karena ternyata semua dunia sekarang sedang berdoa bersama. Kiranya Tuhan menyelamatkan dunia ini. Oleh karena itu, pada minggu ini kita diajak untuk tidak takut. Tuhan kita pasti akan membawa keselamatan. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah diam di dalam rumah, berkumpul bersama keluarga. Mungkin Tuhan juga sedang merindukan kebersamaan kita di dalam keluarga. Ketika suami, istri, anak-anak, orang tua, dan cucu boleh duduk bersama beribadah. Justru hal demikian jarang kita temui ketika kita beribadah di gereja. Namun dengan keadaan seperti ini, kami juga berharap Amanginang semua beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Kita tidak boleh main-main terhadap penyebaran virus ini. Ketika kita tidak mampu dengan kekuatan kita menghadapi ini, dan kita tidak tahu harus berbuat apa, saya pikir kekuatan doa bersama mampu mengatasi ini dengan tetap menjaga diri kita masing-masing. Oleh karena itu, mari tetap bersukacita, viralkan kabar baik, supaya energi positif boleh tertular kepada siapapun, dan kita mampu melewati masa-masa sulit ini. Tuhan yang melindungi kita, melindungi keluarga, sanak saudara kita yang jauh, melindungi Rokan Hulu ini, melindungi Pasir Pangarayan, melindungi negara kita, melindungi gerejanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami pada masa-masa sulit hari ini. Memang banyak kekhawatiran yang membebani setiap jemaat Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, kami diyakinkan bahwa Tuhan akan berkarya menyelamatkan kami.
Oleh karena itu kami mendoakan semua jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya Tuhan melindungi jemaat Tuhan. Terlebih ketika harus bekerja di luar rumah. Kami mohon Tuhan memberikan roh kebijaksanaan kepada setiap jemaat Tuhan untuk tetap waspada menjaga diri. Tuhan juga memberkati pekerjaan yang mereka kerjakan, boleh berbuah menjadi sukacita dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang mungkin sedang bergumul oleh karena tekanan ekonomi, atau mungkin karena sakit penyakit. Tuhan kiranya bantu supaya jemaat Tuhan boleh merasakan kelegaan yang Tuhan sediakan. Kami juga mendoakan anak-anak Tuhan, para medis yang menjadi benteng terakhir kami, yang setia untuk berbuat yang terbaik. Tuhan kiranya lindungi, Tuhan berikan kesehatan, karena sudah banyak tenaga medis yang telah berkorban nyawa menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan melalui ibadah rumah tangga, ibadah keluarga pada hari Minggu ini. Amin.